Monggo waktu dan tempat langsung saya berikan kepada para narasumber untuk bisa menyampaikan peneguhan, apresiasi, dan juga masukan dari sekolah-sekolah yang sudah sharing pada hari ini. Monggo, siapa dulu atau Bu Darmato dulu, monggo. Aku dikit aja Pak, karena ini waktunya tinggal 1,4 jam panjang yang harus diterangkan. Terima kasih, Bruder, Bapak Ibu semuanya, memberikan kelegaan yang luar biasa bagi saya sebagai penanggung jawab kegiatan POP SMP dan secara khusus sebagai penanggung jawab kegiatan di Yayasan Pangudi Luhur. Ya, terus terang saya bangga dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Perkara tulisannya belum rapi, belum bagus itu nanti ya. Tapi saya mendengarkan cerita sharing dari Bapak Ibu semua mengalir dan sepertinya itu bukan ngarang-ngarang apa yo yang akan saya bicarakan, tapi sudah semacam hidup di hati, dialami, dirasakan, sehingga semacam ungkapan rasa. Lah itu kan bagi saya indikasinya bagus seperti itu. Terima kasih untuk itu semua, mudah-mudahan nanti apa yang kita rumuskan itu lalu menjadi modal dasar yang baik untuk pengembangan sekolah, karena para kepala sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah sudah menghidupi, memahami lebih dulu, itu lebih mudah menggerakkan. Ya, sehingga nanti pendidikan karakter di sekolah kita yang berbasis nilai itu dapat tumbuh berkembang menjadi baik. Yang pertama. Yang kedua, naskah akademik ini nanti dikumpulkan ke yayasan sebelum libur Natal. Oke, pocetong nggih. Sebelum libur Natal itu ya tidak harus mepet tanggal 24 juga enggak, tanggal 20 ya bisa, tanggal 15 ya bisa begitu. Ya, jangan nunggu-nunggu mendekat. Biasanya penyakit saya dan orang-orang pada umumnya itu kan sesuk tahu-tahu kurang seminggu grobiagan gitu. Ya, nanti biar kami yayasan nanti juga ikut berpartisipasi mencoba membaca, memahami terkait kearifan lokal itu. Terima kasih, itu aja. Monggo waktu selanjutnya untuk kedua narasumber. Terima kasih, Buder. Minta maaf saya tak sambil ada tamu ya saya ya. Saya menanya yang tadi Buder, yang hal kedua tadi kan kemarin juga sempat dibincangkan di kelompok sebelumnya. Di Classroom itu ada deadline tanggal 9. Nah, ini kan menjadi hal yang kami kemarin waktu kuning ini bingung di tanggal 9 atau seperti yang sampai ke Bro Martin begitu. Ya, nanti biar Pak Heri sama Mas Hendy yang menyampaikan. Ya, makasih ya. Baik. Langsung saya jawab kebingungannya Pak Aka dulu aja. Ya, monggo. Untuk yang di Google Classroom itu, Pak, itu syarat administratif dari negara, Pak. Kebutuhan administrasi kita. Tapi ini kan beda, kebutuhan yayasan untuk melihat dan menindaklanjuti dan mendukung proses kita ini. Siapa tahu kalau para buder, Bapak Kepala Sekolah membutuhkan sesuatu dukungan, sokongan yang yang sifatnya moral, spiritual, material. Dengan adanya program organisasi penggerak ini, nanti ketika RAPBU atau ketika apa bisa diusulkan karena program kita bersama ya. Nih, lalu untuk yang kita juga perlu sadar bahwa pembuatan naskah kurikulum itu kan tidak serta-merta sedino rong dino itu ya. Bahkan kami itu membuat naskah, menyempurnakan naskah akademik untuk POP dan naskah kurikulum itu perjalanan 1 tahun. Sampai menghasilkan apa yang bisa kita tularkan di 15 anggota konsorsium ini. Nah, itu nanti kan bisa kita refleksikan, tetapi draftnya cara-carane meh diisi apa itu sudah paham betul. Gitu ya, Pak Aka ya. Artinya kemarin juga disampaikan panitia ada yang menyampaikan ada legalisasi dari yayasan, berarti yang tanggal 9 tidak usah dulu nih karena saat administrasi atau bagaimana? Dikumpulkan saja tidak apa-apa, Pak. Dikumpulkan karena itu syarat administrasi untuk negara, Pak. Berarti maksudnya tidak ada tanda tangan perwakilan atau buatan apa-apa. Ya, nggak usah. Berarti hanya dari sekolah gitu. Ya, itu inisiatif dari yayasan masing-masing. Jadi masing-masing yayasan menentukan jadwal masing-masing. Misalnya
yang Yayasan Don Bosco itu tanggal 3 Desember. Terus yayasan mana tanggal kapan? Berarti nanti yang resmi ke yayasan yang sebelum Natal itu yang akan dikirim. Betul. Oh, oke. Berarti kirimnya dua nggak, yang file dalam bentuk transform itu tanggal 9 itu. Ya. Kemudian kita kirimkan juga ke yayasan juga. Ya. Dan nantilah setelah IHT, in-house training, kita akan mengumpulkan draft naskah kurikulum setelah IHT. Kan IHT kita kan perlu kita komunikasikan juga. Guru perlu bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membuat kurikulum ini. Gitu Bapak. Ya, lalu saya dulu untuk mempertajam dan mengapresiasi kerja keras Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa, sudah menegaskan dan coro-corone itu maneges ya. Jati diri saya, sekolah saya itu mau dibawa kemana. Dan hal yang indah, yang patut kita syukuri ketika kita beling, ketika kita glitis gitu ya, walaupun buder kepala sekolah, bapak-bapak ini mempunyai keliaran-keliaran berpikir, itu kan hasilnya luar biasa gitu. Dan selama ini kita sadar bahwa kurikulum atau pendidikan yang kita lakukan, dan ini juga diamini juga, adalah copy paste, Buder. Kita mengcopy dan paste ya, apa yang sudah ada sebelumnya, bahkan ada sekolah yang belum diganti namanya, belum diganti tahunnya, kita terpasung dalam kolom-kolom dan form-form dari pemerintah, sampai pada akhirnya kita sadar bahwa pendidikan yang kita lakukan di sekolah adalah pendidikan yang kosmetik demi menyelamatkan akreditasi. Kita sadar betul bahwa dengan adanya program organisasi penggerak ini, kita diajak untuk refleksi bersama, maneges kehadiran sekolah saya, kami, alma mater kita, di mana inputnya seperti apa, kebudayaan-kebudayaan di sekitar seperti apa, kita memetakan kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita, orang tua, masyarakat, lalu pembelajaran abad 21 bagaimana, dan akhirnya kita bisa bersyukur dicintai oleh ibu alma mater kita yang selama ini kita lihat sebagai bangunan. Setelah bel masuk ya masuk, bel pulang ya pulang, tapi ada kehidupan baru di sekolah. Setidaknya dari sharing-sharing kepala sekolah dan guru-guru, waktu pulang, bel pulang tidak langsung pulang, tapi kemudu-mudu rindu untuk mengerjakan POP lah itu. Tapi ada budaya baru untuk bersekutu gitu. Ketika yang ini, karena kita kan bergerak bersama untuk memetakan misi ya. Bapak Suci sudah bilang bahwa tahun ini kita akan 3 tahun sinode, dan sama POP juga 3 tahun, kita juga bersinode tentang pendidikan kita, memetakan partisipasi dan misi kita, lalu memetakan komunio kita, komunitas kita seperti apa ya. Ini komunitas pendidikan, partisipasi kita kongres pendidikan selama 3 tahun bersama Yayasan Panguti Luhur dan 14 yayasan lain. Ketika mau Panguti Luhur siji tartir itu tidak ada gaungnya, ini gaungnya gede banget loh, dan Bapak Ibu. Dan saya mau menunjukkan satu, bahwa program organisasi penggerak yang SMP ini itu pendahului start. Jadi di tanggal 27-28 lalu gitu. 27-28 lalu, ketua-ketua perwakilan dan buder pengurus yayasan itu berkumpul. Nanti ini untuk semuanya saja ya. Bersama Buder Petrus Suparyanto dari tim spiritualitas kongregasi FIC. Lalu kami diminta datang untuk menjelaskan dan memaparkan grand design. Sembari Buder Petrus menekankan bagaimana naskah atau core value itu dibaca.
Dan ternyata hal yang luar biasa, para Buddha juga sadar bahwa lara-larane Allah adalah kasih itu seperti ini toh. Ketika Bapak Ibu membaca yang Buddha yang 180 halaman itu ya, itu kan bisa kita petakan bahwa lara-larane devosi kuat kepada Bunda Maria kentosnya seperti ini ya. Dan itu kan kekayaan yang sangat kaya dari kongregasi kita, yang selama ini kita kerucutkan dalam 10 keutamaan Buder Bernardus dalam Kepangudiluhuran. Nantinya Kepangudiluhuran akan lebih luas, yakni kita mau membangun budaya sekolah, di mana nilai-nilai itu menjadi nafas. Ketika kita menjadi nafas, ruah, roh, gitu ya bahasanya, atau bahasa lain, nilai-nilai itu menjadi iklim, atmosfer sekolah. Atau dalam asesmen pendidikan itu kan ada ya, Bapak Ibu semua sudah mengisi. Dan di mana letak 10 keutamaan? 10 keutamaan adalah laku. Ketika kita berbicara soal nilai, kita berbicara soal yang ideal. Salah satunya apa? Salah satu contoh sederhananya ketika kita dulu sharing bahwa misalnya ada nilai kesehatan. Secara fisik tampak kita sehat. Untuk melakukan itu sehat, tetapi kan kita tidak tahu dalamnya. Ya, jadi kesehatan itu tidak bisa dinilai di nilai A, B, C, D, E 1 sampai 10 itu tidak bisa. Ketoknya blegere sehat, tetapi kan nggak tahu hatinya saya baru patah hati gitu. Atau rapuh gitu gara-gara di ECC terus sama Pak Aka sejak semalam itu kan saya jadi ingat ya. Begitu. Dan untuk mencapai nilai kita butuh keutamaan-keutamaan. Apa yang menjadi keutamaan-keutamaan warisan kongregasi sudah ada, yakni 10 keutamaan Buder Bernardus. Dan 10 keutamaan Buder Bernardus itu bukan satu-satunya kekayaan kongregasi. Ya, Buder Petrus kemarin bilang gitu, saat kita berdiskusi tentang nilai dan keutamaan itu juga seperti itu. Kongregasi FIC itu sangat kaya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, dengan model program Luber ini bisa dipakai oleh 15 atau 14 yayasan lain. Itu salah satu wujud kekayaannya. Saya akan tunjukkan, nah lalu nanti saya akan tunjukkan salah satu rahasia yang bagus banget. Terus bagaimana keutamaan itu? Keutamaan tadi yang salah satunya keutamaan 10 keutamaan Buder Bernardus ya namanya keutamaan, bukan 10 nilai. Buder Juwadi. Jadi kita tidak mengganti nilai dengan keutamaan. Tapi memang sudah ada keutamaan Buder Bernardus itu sudah ada. Lalu kearifan-kearifan lokal yang selama ini belum tergali. Kearifan-kearifan lokal. Lalu profil pelajar Pancasila yang akan menjadi laku kita. Laku kita, keutamaan inilah yang nantinya akan kita turunkan menjadi kompetensi dasar. Dan itu akan menjadi apa yang kita teladankan. Dan jujur, luar biasa kerja keras Bapak, Ibu, semuanya, kepala sekolah, instruktur, dan para guru yang telah berjuang untuk menciptakan naskah akademik kita ini. Salah satunya ini yang saya beri satu rahasia kekayaan dari Buder Guru ya. Ketika sekarang itu banyak yang berbicara soal assessment ya. Assessment, literasi, numerasi, karakter, survei karakter, lingkungan belajar. Saya beri warisan berharga itu jujone FIC, Burara Buder FIC itu seperti ini, Bapak. Ya. Warisan berharga, proyek dari Monsinyur Ludovicus Rutten. Ini ketika Monsinyur Ludovicus Rutten setelah tabisan bimbingan rohani, pulanglah dan ajarlah anak-anak orang miskin. Beliau mengajar katekismus Gereja Katolik di belakang sakristi Gereja Servasius sebagai wujud rekonstruksi sosial akibat revolusi industri dan revolusi Prancis.
Yes. Mengapa katekismus? Karena ini bagian dari agama pembentukan karakter yang baik. Anak-anak disibukkan dengan menyanyi, berdoa, berolahraga, dan bermain. Membaca, berhitung itu selanjutnya. Yang penting bocah-bocah podo seneng sekolah. Ia bermimpi kongregasi yang ia dirikan dapat melawan mentalitas acuh tak acuh terhadap agama. Tujuan ini ia laksanakan melalui pendidikan katekisme serta kelas formal. Untuk terlibat dalam pelayanan para buder FIC, para buder mesti lulus ijazah guru tingkat 3 untuk mendapat lisensi mengajar, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi literasi, numerasi, dan pendidikan karakter itu warisan. Jadi sekarang kita getol dengan pisah. Zaman dulu para Yesuit Belanda pun ketika mau mengajar pendidikan dasar harus meminta lisensi pada para buder FIC. Oke. Selanjutnya, reksa kerasulan buder guru itu seperti apa? Sama seperti yang kita tawarkan tempo lalu di Pangestiwan nih. Reksa kerasulan buder guru 1, pendidikan sebagai wujud area belas kasih demi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi tadi ketika Buder Haryono, Buder Juwadi, lalu para buder, Bapak Ibu semuanya ini menjadi karya belas kasih dan keselamatan jiwa itu nyotol. Mencari dan menyelamatkan, lalu memetakan kebutuhan peserta didik, hadir dalam kebudayaan setempat. Lalu membimbing kaum muda dalam hukum dan ajaran Katolik, serta mengajarkan moral Kristiani dan pengetahuan umum. Lebih memperhatikan anak-anak miskin dan berkekurangan. Kewajiban menjadi teladan. Kewajiban menjadi teladan. Ada struktur keteladanan yang dibuat oleh Pak Heri. Bertingkah laku bagi para murid. Menanamkan budaya baca. Bahkan konstitusi yang 1926 itu para buder wajib membaca 1 buku seminggu sekali tentang pendidikan. Menghindari kekerasan fisik maupun verbal. Ya, sudah ada budaya ini. Menyelami dan menumbuh kembangkan kearifan budaya lokal dan sambung dengan realitas lokal dan zaman. Tuh, ini mohon maaf, kata-katanya beberapa salah. Mungkin waktu itu saya sedang ngantuk. Begitu Bapak Ibu buder, jadi kita saat ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan kewibawaan. Kalau model program Luber itu dapatnya dari mana ya? Jujur dari naskah akademik, naskah ilmiah. Ketika riset itu, kita memetani 100 tahun FIC itu. Karya buder guru di Indonesia. Itu, para buder, Bapak Ibu, jadi kita semakin bangga ketika kita dibebaskan berpikir, kita diberi keleluasaan, banyak hal yang istimewa. Lalu untuk satu-satu, semoga ada waktunya, saya minta waktu kira-kira 10 menit, sampai 15 nanti, di situ Pak Heri. Daryono, pemetaan yang kuat untuk analisis kebutuhan peserta didik tentang modernitas, budaya, keamanan, lalu entrepreneurship, karakter-karakter peserta didik, luar biasa buder, dan itu nanti bagaimana dituangkan dalam naskah akademik, nanti akan kita peras lagi menjadi naskah kurikulum nantinya. Jadi keutamaan-keutamaan, nilai-nilai yang sudah ditemukan itu luar biasa dan konteksnya jelas di Oku Timur. Ya, dengan situasi yang seperti itulah. Nanti kurikulum bagaimana dan kekuatan-kekuatannya, kekuatan yang ingin ditonjolkan, pendidikan moral seperti apa, butuh bela diri seperti apa, kalau mungkin ditambahkan itu. Karena ada sistem keamanan, saya mau ngerti, ada sistem bela diri juga. Oke, seperti itu, buder, Bapak Ibu. Terima kasih, Buder Haryono. Lanjutkan persiarannya 4 hari dulu. Selanjutnya nanti kita buat kurikulum yang meledak.
Lalu untuk Buder Teva dan Pak Abeltus, dalam budaya-budaya yang sudah Bapak Ibu kemukakan tadi, Pak, tolong dituliskan dengan jelas bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu tidak berupa apa yang hanya dilihat ya, tetapi alam pikir, alam rasa perasaan dan tindakan. Nah, jadi misalnya ketika Imlek tidak hanya berpisah soal ada lampion-lampion, mengapa harus ada lampion, mengapa harus ada lampion berwarna merah. Terus kenapa Imlek kita berpesta, dan pestanya ada tiga hewan yang diletakkan di altar, misalnya burung, terus unggas atau babi yang ada di darat, dan juga ada di air. Itu mengapa ya? Mengapa dalam pesta, sebelum pesta kita harus bersujud, bahkan bertiarap kepada generasi orang yang lebih tua? Itu mengapa? Mengapa setelah 8 hari setelah Imlek ada peristiwa di mana orang-orang itu, kalau yang masih totok itu ya, itu memberi madu atau memberi manis-manisan di depan pintu atau dewa-dewa. Supaya apa? Terus 14 hari kemudian mengapa ada peristiwa Cap Gomeh? Berarti ini kan sistem tanam, kerja bareng-bareng, sistem pergantian musim, perayakan tahun baru, bagaimana itu dikemas, termasuk budaya Dayak. Saat ini kita akan mengajarkan anak-anak didik kita yang beretnis Tionghoa, mungkin di sana masih ada kelekatan yang totok itu, tapi untuk sujud, untuk menembah kepada orang yang lebih tua, mungkin mengalami degradasi. Dan kita dalam naskah akademik kita gali lagi, Bapak, supaya nanti inilah yang akan kita teladankan pada siswa. Oh, betapa bukan main senangnya ketika Bapak Ibu dari Ketapang ini yang mayoritas banyak siswa yang Tionghoa dan budaya Dayak ini dipadukan, diakurkan banyak budaya yang digali dan profil pelajar Pancasila yang digali. Wah, pasti semua sekolah akan berbondong-bondong. Aula baru Buder Thomas Teva itu nggak akan cukup besok ya. Aula terbesar se-Asia Tenggara itu ya, nggak akan cukup untuk menampung sekolah-sekolah. Itu hanggar pesawat terbang itu kelihatannya. Ya, begitu Pak dan Buder Teva. Dan kalau sudah jadi nanti kurikulumnya sudah jadi kurikulum unggul berkarakter, silahkan kita berdiskusi dengan dinas. Siapa tahu Yayasan Pangudi Luhur dan Buder Teva dan Pak Aji, lalu teman-teman menjadi narasumber di dinas pendidikan setempat untuk menanamkan kurikulum unggul berkarakter, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan di sana, Pak. Gitu. Lalu Buder Juwadi dan Bu Yanti, wah, terima kasih karena ini selalu membuat kerinduan saya tentang tanah misi bergejolak lagi. Ketika berbicara soal misi itu saya, aduh, rasanya kenapa saya belum sampai ke sana itu. Dan Buder Juwadi tadi sudah untuk laku keutamaan nilai-nilai, gimana Buder sudah dijelaskan, kita nyolong start, kalau tidak kita tunggu tanggal mainnya mungkin di bulan Februari bareng-bareng kita berdiskusi. Ini bocoran. Siapa tahu setelah Februari kami bisa dolan-dolan ke sana atau bagaimana. Tentang nilai dan keutamaan, nilai tidak menggantikan keutamaan. Tetapi kita semakin mempertegas kekayaan FIC. Jadi, karena gini Mas, saya cuma cerita aja ini. Di lingkungan kami sendiri ya, itu kan ada perdebatan. Ya. Perdebatannya begini, ini gimana ini? Kita itu sudah menghidupi 13 tahun 10 keutamaan, sampai anak itu udah ngelotok kering ya. Ibaratnya di WC pun sambil nyanyi gitu loh Mas. Ibaratnya itu ya. Maka saya juga menegaskan pada mereka ya, mari nanti kita dalami. Kalau mereka kan nggak maunya gini, posisinya nanti mau di mana gitu, pertanyaan teman-teman gitu. Kalau saya paham tidak akan menggeser, tidak akan menghilangkan, tetapi bagaimana memperkaya kalau saya. Betul. Itu betul. Tapi di bawah.
Kalau Ya. di bawah itu kan saya juga menampung aspirasi mereka. Karena Betul. yang sudah, karena di sini Mas, setiap hari itu 10 keutamaan pagi itu dinyanyikan. Ya. Dan udah ngelotok kering itu. Nggih. Gitu Mas. Oke, Buder. Nggak apa-apa, Buder, tetap dinyanyikan 10 keutamaan, Oke. karena keutamaan tetap menjadi salah satu kekayaan kongregasi, nggih. Tetap dinyanyikan, nanti bagaimana kita implementasikan, nanti menunggu selanjutnya yang dijelaskan. Oke, siap. Semakin detail, Buder. Katanya jadi ke Tanjung nih. Iya, bocorannya seperti itu nih. Sabar, nggih. Oke. Kita sesuaikan Siap. waktu juga untuk ini. Lalu buku Jalan Baru karya Romo Haryatmoko itu memang memetakan generasi abad 21, pendidikan abad 21 dengan teknologi dan macam-macam, dan pola pikir, terus rasa perasaan, kebutuhan-kebutuhan memang bagus. Lalu ditukikkanlah pesan kami, tukikkanlah buku Jalan Baru Romo Haryatmoko itu kan, ya tuh kita Romo Haryatmoko yang kan ya. 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 Benar. Romo Haryatmoko itu pada dinamika pendidikan di unit, Budet. Di unit, jadi langsung ke konteks ketapang, konteksnya Budet. Di itu nanti bisa merefleksikan apa itu pasti kaya, karena sambungnya dengan yang Buder tulis tentang instrumentum laboris, bagaimana sekolah Katolik harus berkembang, grafisimum edukasionis, lalu dengan budaya-budaya lokal, atmosfernya jelas. Nah, itu pasti akan menjadi naskah akademik yang hebat. Kami tunggu 4 hari lagi bersama Pak Aka untuk saya itu heran ya, kenapa setelah kita berpikir nakal, berpikir liar itu jadi jebule sekolahku meh seperti ini dan bagaimana itu dikembangkan itu ada gambaran itu loh. Jadi yang selama ini mungkin nggak wes, yang penting laku, yang penting ketika dinas untuk akreditasinya tidak turun atau bagaimana, administrasinya oke, tetapi ketika kita diberi kebebasan dalam program organisasi penggerak ini, justru ada ide-ide liar, ide-ide nakal, dan pengembangan sekolah itu justru makin kita bayangkan itu lendang toh, mudu-mudu toh. Ayo, seolah-olah seperti itu yang saya tangkap secara pribadi. Nggih ya Pak, Ibu, luar biasa nggih. Lalu PL Sedayu, nah ini luar biasa, Bapak Ibu. Ada review visi misi dan di tiap tahun tadi Pak Celsius, kami juga bekerjanya mereview konstitusi Pak. Kami itu orang yang awam itu mereview regula dan konstitusi untuk mencari dinamika pergulatan sejarah budaya apa yang dirubuhi oleh para buder, itu salah satunya melalui konstitusi. Dan Bapak tadi mereview visi misi itu hal yang baik Pak, karena di sana visi misi ada budaya yang ingin dihidupi, budaya sekolah yang ingin dihidupi oleh para pendahulu sekolah. Dan termasuk nilai dan keutamaan tadi kita sepakat untuk udah disepakati dan didok bersama oleh Buder Provinsial dan KSPP, bahwa nilai-nilai 6 nilai itu akan menjadi poros titik tengah, dan ini yang menjadi intinya ya. Jadi intinya, dan 10 keutamaan itu, entah itu dari 10 keutamaan, kearifan lokal, nama pelindung sekolah, kabudayaan laku, kabudayaan sekitar, itu menjadi keutamaan karena ini akan yang menjadi KD. Dalam bahasa pendidikan yang lumrah itu sebagai ini yang kita ajarkan, ya KD itu ya. Jadi kita tidak mengajarkan bloko suto tentang nilai-nilai. Piye to lara-larane nganu apa jenenge Allah adalah kasih, lara-larane persaudaraan atau kongregasi. Nah, jatuhnya kayak gitu nanti Allah adalah kasih terdapat dalam konstitusi Buder FIC artikel berapa anak-anak, itu kan yo itu kan yo jendaka nanti akhirnya. Nah, begitu kurang lebih seperti itu. Mas Hendi, Mas Budi, mempertegas saja supaya
nanti yang bisa dipertanyakan kemarin di Konyol ini, jawaban saya apakah benar apa tidak. Ya. Yang ditanyakan sama tadi, artinya menegaskan bahwa nilai inti yayasan itu menjadi poros untuk semuanya. Artinya semua keutamaan atau dulu sekolah menganggap nilai dari kearifan lokal, nilai dari Santo Santa Benu itu menjadi keutamaan. Menjadi nilai. Betul, karena itu yang menjadi yang kita ajarkan dalam ajarkan ya Pak, bahasanya ya Pak. Betul. Ajar, tapi dalam bahasa kita yang mau menteladankan. Ya. Belum mau menteladankan, kita internalisasi. Benar. Nilai yang ada di SMP Paudrihur semua adalah 6 itu. 6. Ya. Kemudian yang terkait dengan budaya lokal, Santo Santa, kemudian apa yang digali dari sekolah itu adalah keutamaan. Betul Pak. Nanti ditegaskan lagi bukan hanya untuk SMP Pak, tetapi untuk Yayasan Paudrihur. Bukan, lebih luas lagi Pak. Nilai-nilai inti Buder FIC Provinsi Indonesia. Oh, oke. Gini Mas, terima kasih hanya menegaskan kembali apa yang kemarin saya sampaikan. Untuk sosialisasinya ditungguin, karena waktunya ini masih digarap oleh tim KSPP, yakni Buder Petrus, untuk kita merefleksikan bersama nilai-nilai ini. Gitu. Terima kasih Mas, supaya saya sampaikan seperti itu supaya tidak salah begitu. Dan dari Sedayu kemarin Buder Fransugi tindak mereka kelihatannya, dan Mongkok dengan kurikulum berbasis kebudayaan, wayang dan dalangnya di Pendopone nggih Pak. Adik kemarin cerita Mongkok Pak, dengan kurikulumnya yang ingin dikembangkan seperti apa diceritakan. Begitu pesannya. Lalu Bu Sri Rahayu, kebiasaan tadi sama menjadi kebudayaan. Lah, hal yang baik adalah kita sekarang dengan menulis, kita 2 kali membaca. Kita membaca teks dan membaca konteks. Ya, yang tadi Ibu ngendika bahwa ya kita yang dulu sudah kita hidupi, tetapi belum dituliskan. Tapi dengan menuliskan itu pun, kita tidak hanya menuliskan teksnya saja, tetapi kita juga membaca saiki piye toh. Kedadaannya kayak piye toh. Apakah yang dulu sama dengan yang sekarang? Jadi sama untuk para Buder, saya luar biasa. Ketika para Buder, Bapak Ibu menulis naskah akademik, berarti sudah memetakan teks-teks yang banyak ini, yang bertaburan di mana-mana, kita kerucutkan lagi dengan konteks sekolah kita. Jadi naskah akademik itu benar-benar berwarna. Ya. Lalu, dan yang kedua, Bapak Ibu Buder dalam organisasi penggerak ini, dengan menulis naskah akademik dan naskah kurikulum, Bapak Ibu Buder sudah berhasil untuk menyejarahkan sekolah. Saya bilang menyejarahkan sekolah, menjadi bagian dari agen sejarah untuk memetakan masa lalu, berdisposisi masa sekarang, dan membidik masa depan. Jadi kalau besok peluang tantangannya kayak piye iki wis paham gitu loh. Luar biasa. Termasuk juga untuk yang tadi dari Tumbang Titi, ya Tumbang Titi, Pak Fios dan Pak Tri Raharjo, bahasa budaya mohon digeluti lagi Pak, selama 44 hari mungkin waktunya masih cukup ya Pak. Saya berharap masih cukup untuk memetakan keutamaan-keutamaan dari adat istiadat setempat yang kaya, tentang peribahasa, cerita rakyat, dan enggang tadi. Dan cerita dari Buder Alkuino yang panjang itu silakan dimasukkan dalam naskah akademik. Karena itu akan mendidik mental-mental misionaris dari peserta didik kita. Ya, dan mental-mental misionaris dari guru-guru kita. Gitu Pak Fios. Dimasukkan saja. Ya, dimasukkan saja semua. Kalau mau ditambahkan silakan tulis lagi tentang Buder Alkuino. Ya, saya sangat suka cerita-cerita bermisi itu, Pak. Karena saya itu misionaris yang gagal. Gak jadi belakang. Lanjutkan, karena kekasih bayangan ya. Nah, itu. Begitu, dan Buder Tri, wah itu luar biasa. Buder
gerakan-gerakan dari Boro yang dulunya Boro dan Muntilan itu menjadi katalisator pendidikan dan kebudayaan di keuskupan. Itu Ya, kita Romo Pren, Mas Hendy. ini kan jenengan kesawanan Romo Pren. Dan itu luar biasa. Luar biasa, Buder. Dan kita bisa melihat bahwa Boro itu, ya kalau kita bahasanya Boro gitu ya, Boro itu yang dulu menjadi, ya, yang ketika kita melihat alas Gung Liwang Liwung itu mungkin dengan pegunungan-pegunungan menorehnya itu ya, dan peteng dedet, tetapi bis bakar masuk sana. Dan siapa tahu besok Dinas Pendidikan Kulon Progo itu juga akan nyuwun sewu keroyo-royo untuk belajar di Boro bagaimana membuat kurikulum unggul berkarakter. Ya, kalau nggak percaya sebelum Pak Heri, karena waktunya sudah yang saya minta itu terlambat 3 menit. Ya. Saya mau bacakan gitu, WA dari salah seorang suster gitu. Ya, bukan ya, dari Suster Kordia, Bapak Ibu. Suster Kordia itu salah satu fasilitator sama seperti Pak Aka ini, yang menjadi pengajar di coaching juga, lalu menjadi kepala sekolah di Asisi Siantar. Selamat pagi Mas Hendy. Sekarang, tanggal 26 November, Kabid dan Kasih Kurikulum dari Dinas Pendidikan datang ke sekolah kita. Terkait dengan POP kita, sangat diapresiasi kegiatan kita Mas Hendy. Dan diajak kita kerjasama nantinya untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah sekitar. Kita memang terlalu percaya diri, Mas, tapi senang karena mereka juga senang datang ke sekolah kita dengan program ini. Nanti di FGD berikutnya, Pak Kabid mau ikut dengan kita, Mas Hendy, kalau tidak ada halangan. Yes. Jadi Kabid dan Kasih datang ke sekolah mergono POP dan belajar model program Luber. Itu luar biasa. Jadi kerasulan pendidikan kita itu kembali lagi rohnya itu. Bahwa dulu para misionaris ketika mau menjadi guru perlu belajar pendidikan pada Buder FIC. Ya, katalisator itu kita bangkitkan dengan program organisasi penggerak jenjang SMP ini. Ya, terima kasih banyak para Buder, Bapak Ibu yang sudah menginspirasi kita semua. Kita lanjutkan dengan naskah kurikulum. Monggo Pak Heri. Oke, terima kasih Mas Hendy. Langsung saja ke Pak Heri. Monggo Pak Heri. Matur nuwun Pak Aka. Sugeng sonten para Buder, Bapak Ibu semuanya. Bapak. Sugeng sonten Pak Heri, salam. Buder Juwadi luar biasa, Buder Heri di Mboro, Buder Haryono di Oku Timur. Mengerikan para punggawa FIC ini di daerah-daerah. Begini, oke. Perjalanan 40 tahun Musa di Tanah Terjanji baru kita lewati 20 hari. Dan 40 hari kita FGD. Naskah akademik yang sudah tersaji sungguh sangat mengharukan buat saya, buat kami. Saya akan menampilkan perjalanan kita selanjutnya. Kalau tadi mungkin tidak disadari ya, mungkin tidak disadari oleh teman-teman semuanya, saya ganti tampilannya. Mungkin tidak disadari ini hanya sebuah apa ya,
model program, modeling ini dan sebagainya. Kami tidak ini bagaimana. Tetapi yang sedang dilakukan oleh Buder Bapak Ibu semuanya di bagian ini. Di bagian ini. Nah, kemudian ini saja sudah memakan waktu yang cukup panjang dan lama ya. Kemudian pengembangan kurikulum. Kita masuk di pengembangan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum, tertulisnya di situ, pengembangan kurikulum. Saya masuk di sini. Kira-kira begini ya. Satu langkah sudah kita jalani, naskah akademik sudah tersaji, saatnya mempertajam tadi dan gergaji panji nilai inti dan seterusnya. Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain. Merencanakan dan mendesain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Ranahnya bukan lagi mengembangkan, tetapi Buder, Bapak Ibu semuanya akan merencanakan dan mendesain. Tatarannya sudah lebih dibanding dengan yang lainnya. Di Moyudan tadi luar biasa ya, kurikulumnya. Kemudian ini, yang kami lakukan di tim POP SMP YPL itu sama dengan Buder Bapak Ibu semuanya. Ini di sini ada riset yang kami lakukan. Risetnya di 100 tahun FIC berkarya di Indonesia, tapi nggak saya tulis di sini. Ya, kami melakukan riset, kemudian melakukan pengembangan naskah akademik atau menyusun naskah akademik, melihat analisis kebutuhan. Nah, model program Lubernya juga tergali dari riset tersebut. Analisis kebutuhannya, kemudian ya ini yang dibutuhkan untuk POP. Kemudian pengembangan draft kurikulum. Kami juga tidak mengembangkan kurikulum, tetapi di buku kurikulum kami membuat juga. Gitu. Ini yang disampaikan Mas Hendy tadi, kurikulum ini membuatnya juga hampir lebih dari 1 tahun. Jadi nanti yang dibuat oleh Buder Bapak Ibu semuanya 1-2 tahun akan Buder Bapak Ibu geluti. Dan tentunya nanti ada evaluasi kurikulum dan sebagainya. Ya sama, nanti desain kurikulum diklatnya, need analisisnya, kurikulum diklat, misinya, dan seterusnya. Langkah ini juga mirip dengan yang dilakukan Buder Bapak Ibu semuanya. Saya kembali ke buku kerangka ini ya. Nah, untuk yang ada di kami memakai di tim POP SMP YPL administratif model pendekatannya ke sana, sedangkan untuk Buder Bapak Ibu semuanya yang dilakukan adalah pendekatan grassroots model. Di bagian bawah ini. Sekolah atau guru mengidentifikasi masalah, kemudian pengembangan naskah akademik, membuat naskah akademik. Jadi betapa pentingnya naskah akademik ini untuk mendesain sebuah kurikulum. Gitu. Nanti terus setelah jadi diuji cobakan, validasi, revisi legal dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba melihat bagaimana sih sebetulnya hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Area pembelajaran itu di sini. Teaching Learning Situation. Kemudian area KTSP yang selama ini Buder Bapak Ibu lakukan untuk ditandatangani oleh dinas, itu kurikulum development, pengembangan kurikulum. Dari kurikulum nasional, kemudian sekolah melakukan pengembangan. Sedangkan yang kita lakukan itu di area ini. Kita menentukan goal and general objective. Tujuan umum sekolah ini bagaimana dan tujuan umum pembelajaran di sekolah bagaimana. Ranah kita adalah ranah kurikulum planning, panjang di sini ini. Ini panjang, gitu.
Begitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di KTSP nasional, ya ini yang dilakukan oleh Buder Bapak Ibu semuanya, kurikulum ditetapkan oleh tingkat pusat, kemudian bawah mengembangkan, dan ini ranahnya ranah pengembangan. Sama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kemudian baru merumuskan visi, misi, tujuan. Mengorganisasi pembelajaran. Begitu. Tetapi kan tidak tidak secara kuat untuk silakan membuat mata pelajaran sendiri. Itu kan tidak secara kuat di situ. Terus teknisnya gimana dan sebagainya. Nah, di kurikulum unggul kita mendesain sendiri kurikulumnya. Kemudian begini, biasanya kami sampaikan dokumen yang sekarang sudah dibuat, disaring, kemudian naskah akademiknya yang masuk di naskah akademik itu mana, yang nantinya masuk di dokumen kurikulum yang mana. Tetapi tadi saya melihat bahwa naskah akademik dari Buder Bapak Ibu semuanya sudah sungguh sangat luar biasa, maka itu teruskan naskah akademik tersebut. Kemudian nanti kita saat ini akan membuat dokumen kurikulum unggulnya setelah naskah akademik itu jadi. Dan itu tentunya setelah POP selesai pun masih harus disempurnakan lagi, tetapi tidak apa-apa. Tetap harus dikumpulkan kepada kami sebagai laporan untuk POP. Ini adalah prinsip dasar pengembangan kurikulum. Kemudian yang pertama dibuat adalah landasan kurikulum. Begitu. Kemudian landasan yang pertama, landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan ipteks, landasan psikologis. Semua ditulis dari umum menuju ke khusus di sekolah kita masing-masing. Begitu ya. Core value dari setiap yayasan. Core value Pangudi Luhur, tuliskan di situ dalam bahasa pendidikan juga. Jadi ini sarinya, sari dari yang ditulis oleh Buder Bapak Ibu semuanya di naskah akademik. Sarikan di sini. 4-5 paragraf itu oke banget. Kemudian baru rumusan misi sekolah. Gitu. Nah, di tingkat Pangudi Luhur, karena tadi Mas Hendy sudah menyinggung tentang sosialisasi. Ini apa ini? Ya, itu ini gambarannya ya, Buder Bapak Ibu, gambarannya bahwa di tingkat yayasan pun nanti akan membuat kurikulumnya. Gitu. Ini saya beri nama kurikulum Satu Jiwa, ya dari hasil riset Satu Jiwa Dalam Saudara. Kalau ini naskah yang nantinya akan dibuat oleh yayasan. Ini ada pengantarnya model seperti ini. Bapak Ibu nanti formatnya mau dibikin seperti apapun tidak masalah. Tidak harus formal-formal banget. Ini pun juga kami membuatnya seperti ini. Nah, ini 6 core value Buder FIC Provinsi Indonesia. Sudah ada lingkarannya. Kira-kira nanti begitu di tingkat yayasan juga akan, ini pendahuluannya, pendekatan, hubungan kurikulum, dimensi kurikulum, langkah perencanaannya, dan masuk di kurikulum bab 2 kurikulum Yayasan Pangudi Luhur. Sama, Yayasan Pangudi Luhur juga akan membuat landasan kurikulumnya. Landasannya apa? Ya sama, spiritualitas, filosofis, sosiologis, ipteks, psikologis, tapi yayasan ini membuat secara umum untuk sekolah Pangudi Luhur secara keseluruhan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kira-kira itu begitu di tingkat. Nah, kita kan mulainya dari tingkat unit ya, unit SMP.
unit SMP membuatnya sudah sama gitu. Nah, saya kembali ke tingkat unit SMP. Rumusan misi sekolah. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Ya, misi itu nanti kata-katanya berkisar di budaya, nilai-nilai pendidikan, karakter, profil pelajar Pancasila, spiritualitas, dan hendaknya mengacu juga di visi misi yayasan. Ini sering kami sampaikan. Kalau di POP hanya ada misi, visinya tidak ada. Model kurikulum, oke, nanti kita diskusi lebih jauh di model kurikulum. Kemudian nanti di dokumen kurikulum yang Budir Bapak Ibu buat, ada bab 4 itu tujuan pendidikan. Yang biru-biru ini pengantarnya indah, pengantar indah dari Mas Hendy. Terus kemudian ada 3 tujuan, aims, goals, dan objektif. AIMS itu tujuan umum secara keseluruhan, ya kita di sekolah Katolik, tujuan umumnya tujuan pendidikan yang dimaui oleh gereja, seperti apa, kemudian tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, itu goals-nya. Goals ini akan kelihatan di visi misi itu kelihatan di situ. Harus mencerminkan tujuan sekolah. Visi misi itu. Tujuan pembelajaran tentunya Budir Bapak Ibu sudah sangat piawai yang ada di RPP. Tata kerja operasional, taksonomi Bloom, pakai, dan seterusnya. Kemudian di sini, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy. Dokumen 1, struktur mata pelajaran, ada di subbab itu kan. Sekarang di dokumen kurikulum unggul kita ada strukturnya, tetapi struktur teladan. Ini yang terminologi ini yang akan kita pergunakan. Begitu ya, maka yang mata pelajaran ini saya coret. Ganti struktur teladan. Sedikit penjelasannya di filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Tulodo, ini kita pergunakan. Nah, struktur teladannya bagaimana? Ini tadi yang sempat banyak dipenggalih, Derjuadi, Dertrip, Bapak Ibu semuanya, terus melebune kepiye gitu. Core value, nilai inti, nilainya ini. Keutamaannya, keutamaan 10 keutamaan masuk di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Ini pun juga ya bisa masuk di sini kan. Masukkan yang masuk di nilai Allah adalah kasih apa saja. Yang masuk di devosi wadah Bunda Maria masukkan. Ini keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan. Dulu sering dijelaskan Mas Hendy yang lingkaran-lingkaran itu loh, betul, Bapak Ibu semuanya. Kalau ditabelkan menjadi seperti ini. Sah ya, ini kompeten KI1, KI2, spiritual dan sosial masuk di sini kan. Aman, kita tidak merubah keinginan kementerian. Ini penjelasannya ada di tiap kolom. Kemudian baru merumuskan kompetensi dasar dan indikator. Saya yakin, sungguh sangat yakin, Budir Bapak Ibu semuanya piawai di dalam membuat kompetensi dasar dan indikator. Kalau ditabelkan seperti ini, nilai Allah adalah kasih, itu keutamaan yang mau masuk di Allah adalah kasih apa? Ada banyak kan keutamaannya. Keutamaan di budayanya apa? Profil pelajar Pancasila yang masuk ini. Ini memang kita ulang lagi di sini. Padahal kan yang di struktur teladan tadi sudah ada. Tinggal core value-nya naik, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, kolom yang kanan ini
dirubah menjadi aspek kompetensi dasar indikator gitu. Nah, jika kompetensi dasar untuk kelas 7, 8, dan 9 sama, ya sudah seperti ini. Tetapi nanti jika kompetensi dasar kelas 7, 8, 9 itu berbeda, akan menjadi, sebentar, struktur teladan, ini yang ada di, ini sebetulnya sebelum kompetensi dasar ada perumusan silabus. Ini nanti yang pengembangan silabusnya YPL, yayasan yang bertanggung jawab. Ini. Nah, misalkan ini, misalkan ini wacana, karena YPL akan membuat tim pengembang kurikulum juga. Jenjang SMP kelas 7 Allah adalah kasih untuk kelas 7. Keutamaannya ini profil pelajar Pancasila, aspek kompetensi dasarnya apa? Buat. Kemudian kelas 8, kemudian kelas 9. Yang dibuat oleh sekolah kan seperti ini. Kira-kira nanti keterkaitan sinergi antara yayasan dengan unit seperti itu akan nyambung. Kemudian ini ya tadi. Nah, indikatornya bisa banyak sekali. Buat sebanyak-banyaknya indikator yang sesuai dengan keutamaan untuk mencapai Allah adalah kasih ini apa? Indikatornya buat sebanyak-banyaknya. Sama devosi pada Bunda Maria juga dibuat. Kemudian persaudaraan Ratu Kongregasi, seterusnya sampai bawah profesionalitas karya. Nilai ini bukan leveling ya, Buder, Bapak Ibu semuanya. Maka pada bagian awal tadi itu lingkaran. Bentuknya lingkaran, jadi bukan leveling. Kemudian, nah ini kalau di FGD dengan sekolah-sekolah yang lain, kami menyampaikan ini juga. Core value yayasan ada dengan bahasa-bahasa spiritualnya, maka harus dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Keutamaan Santo Santa Pelindung. Nah, ini yang bagian ini core value yayasan, buku core value yayasan dalam bahasa pendidikan, ini yang akan dikerjakan oleh yayasan. Maka pada desain buku ini, yang di unit sekolah, silakan menggali dan membahasakan Santo Santa, keutamaan Santo Santa Pelindung, yang dihidupi juga oleh di sekolah Buder Bapak Ibu, dibuat bukunya. Terus budaya yang mau diangkat dibuat bukunya. Dan ini semuanya akan menjadi pedoman guru. Saya akan tunjukkan yang di yayasan, desain bukunya ini. Yayasan sudah menyiapkan ini, 6 core value sudah ada, buku core value plus 10 keutamaan 1 sampai dengan 6 ada. Ini nanti kemungkinan akan menjadi seperti ini. Bab 1 Allah adalah kasih, bab 2 ini dan seterusnya, dan masing-masing akan ada timnya. Tim Allah adalah kasih, tim profesionalitas karya dan seterusnya. Nanti sampai akhirnya yang TK kumpul sendiri, tapi di setiap tim ini ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, jadi satu tim ngerjakan Allah adalah kasih, terus ngerjakan devosi pada Bunda Maria, terus nanti pada saat mensosialisasikan atau karena begini,
ini ya, bagian ini ya. Nah, ini nanti di setiap unit juga membuat buku sesuai dengan karakter setiap unit. Tetapi sumbernya kan ini semuanya. Itulah kenapa sekarang setiap unit ini mempunyai kebanggaan atas kurikulumnya masing-masing. Nah, itu desain bukunya kira-kira begitu. Yang di Pangudulur dan yang akan dilakukan oleh unit sekolah. Kembali lagi ke sini. Demikian pula saya memberi contoh ini kurikulum yang kami kerjakan, kami juga mendesain modulnya berdasarkan dari analisis kebutuhan juga. Model programnya sudah ketemu. Terus kurikulumnya bagaimana? Ya ini. Pendekatannya dengan pendekatan budaya yang mau kita bangun adalah ekosistem sekolah. Terus mulainya dari mana? Para pendahulu kita sudah masuk di sini, literasi, numerasi, karakter yang ada di model program itu. Modul yang harus dibuat apa? Modul core value, modul kurikulum, desain instruksional, evaluasi. Ini yang menjaga ini semua siapa? Kepala sekolah terutama. Agar terbentuk ekosistem sekolah. Jadi ini kita kawal terus agar pencapaian naskah akademik dan dokumen kurikulum itu nyata yang nanti bisa diimplementasikan untuk menciptakan ekosistem sekolah. Nah, di tingkat unit nanti juga buku setiap unit itu juga akan menunjukkan arah pendidikan setiap unit bagaimana. Induknya di Yayasan Kebijakan Yayasan Panguduluhur, terus tertuang di berapa? Kalau Panguduluhur itu 90 atau 80 berapa? 85 kalau tidak salah ya. Ya nanti Yayasan Panguduluhur akan mempunyai 85 kurikulum. 88, Pak. Waduh, 88 kurikulum. Siap ngider untuk memvalidasi. Derwarto itu tugasnya Derwarto nanti. Nah, terus strategi implementasi itu semua bagaimana? Pada prinsipnya kan strategi implementasi di sekolah itu ada 4 ini kan. Nah, saatnya sekarang kita membreakdown semuanya. Ini warisan pendiri kita, proyek yang terjadi ini nanti dijelaskan di dokumen kurikulum Buder Bapak Ibu semuanya. Intrakurikuler itu apa menurut para ahli, terus di sekolah Buder Tri memahami intrakurikuler dengan lokalitas boronya itu bagaimana, intrakurikuler bahwa anak bersekolah tanpa harus pakai sepatu misalkan, it's okay, karena memang lokalitasnya seperti itu. Atau di Buder Juadi yang semacam itu kan ya tidak bisa disamakan. Di Buder Juadi dengan di Dominico misalkan. Mungkin definisi intrakurikuler setiap sekolahan bisa nanti berbeda-beda loh. Begitu. Secara umum definisi intrakurikuler dibuat oleh Yayasan Panguduluhur semacam ini ya. Tapi khusus di sekolah bagaimana bisa saja terjadi perbedaan. Perbedaan itu adalah kekayaan kita kok. Itu ya, project based learning, project based teaching, project based living, critical thinking, jelaskan critical thinking. Kita memakai TAIR karena tingkat tertinggi di ini ya, di POP tingkat tertinggi adalah refleksi. Buder Bapak Ibu mau mempergunakan critical thinking foundation juga nggak apa-apa, atau pakai model critical thinking yang lain juga nggak apa-apa. Tapi nanti di dalam pembelajarannya dipakai ya critical thinking yang model critical thinking yang sudah ditulis di dokumen kurikulum Buder Bapak Ibu semuanya. Terus inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Tukikan di inovasi RPP Buder Bapak Ibu semuanya gimana? Silahkan diimprovisasi sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang berlaku. Nah, di ini
di dokumen perencanaan kurikulum strategi implementasi saya tadi sudah membuat intra, desain interaksional, inovasi RPP, Oh, tadi tak masukkan di mana ya? Bukan ini kali ya. Bentar. Perencanaan kurikulum bener kok. Strategi bener, desain interaksional, inovasi. Tadi tak masukkan di mana ya? Oh, ini contoh RPP. Bisa saja RPP yang dibuat guru Buder Bapak Ibu seperti ini. Nah, monggo Wakasek kurikulum Buder Bapak Ibu, mari berinovasi. Kita sudah merdeka. Apakah ini salah bener kok? Wong nyatanya RPP ini saya pakai juga medali emas. Teman-teman PL bisa banyak dapat kok. Terus di Luber di POP ini RPP yang kami buat seperti ini. Bahkan ini beda, ini sama ini beda. Kan asik ya, keren ya. Terus saya kembali lagi ke kerangka draft. Nah, masukkan ini dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan taksonomi Bloom yang sudah revisi Anderson. Gitu ya. Ini jelaskan HOTS itu bagaimana, LOTS bagaimana, dan seterusnya. Budir Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan di POP ini, dimensi proses kognitif, kami memang mengarah pada mencipta, tertinggi. Kemudian dimensi pengetahuan yang kita bangun juga tertinggi, metakognitif. Bukan lagi hanya konseptual, prosedural, tapi metakognitif, sehingga ranah kita menciptakan kurikulum itu ranah yang tertinggi di dimensi proses kognitif yang terbaru. Dimensi pengetahuannya sudah lagi bukan prosedural, tetapi sudah metakognitif. Sudah no box, silahkan berkarya membangun. Nah ini nanti untuk IHT model-model bagaimana kita ber-FGD ini, bagaimana kita menyusun dengan keleluasaan kita, tetapi juga dengan kebenaran-kebenaran footnote, citasi, dan sebagainya. Sudah sampai di sini. Kalau tadi Mas Hendy bilang diskusi dengan Dinas Pendidikan, saya sangat setuju sekali. Buder Juadi, Buder Teva, silakan. Buder Heri, Buder Haryono, silakan. Kepala sekolah yang lainnya juga berkunjung ke dinas, tanyakan, Pak, Bu, tolong dong kami diajari menciptakan kurikulum. Tolong dong kami merencanakan membuat sebuah kurikulum yang berbeda dari kurikulum nasional. Ya, kalau nanti tugas Buder Bapak Ibu semuanya yang akan ngajari gitu. Kita sudah belajar bersama-sama. Strategi implementasi berikutnya ekstrakurikuler. Jelaskanlah ekstrakurikuler, apa yang dimaksud ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menurut sekolah Buder Bapak Ibu semuanya bagaimana? Ini penjelasannya di sini. Penjelasan konsep ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu semuanya yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Begitu. Bukan berarti mengubah ekstra yang sudah ada, tidak. Nah, kemudian untuk jenis ekstranya dibuat di suplemen sendiri di luar dokumen kurikulum ini. Tujuannya agar kalau tahun berikutnya nama ekstrakurikulernya ganti, kita tidak mengganti dokumen induk ini. Dokumen induk dievaluasi misalkan 4-5 tahun sekali. 5 tahun sekali dievaluasi, terus dibuat yang baru lagi misalkan, karena sudah ada evaluasi.
Evaluasinya evaluasi kurikulum, bukan rapat evaluasi. Demikian. Kokurikuler juga sama. Kokurikulernya apa? Tadi ada banyak yang nanti pada bagian yang ini harus masuk di kurikulum sedikit tok, tapi tadi masukkan di kurikulum ini gitu. Kemudian sebetulnya nanti gini. Kita juga akan meminta ke ini dokumen yang ada di yayasan ya, nantinya akan ada sistem evaluasi. Nah, nanti di tingkat unit juga sistem evaluasi kurikulumnya memakai evaluasi konteks input, proses, dan produk yang dulu pernah di diklat saya sampaikan. Begitu, Buder, Bapak Ibu semuanya, Pak Aka, saya kembalikan ke Pak Aka untuk memimpin selanjutnya, dan dokumen atau kerangka ini saya kirim di chat ya. Jika ada pertanyaan, monggo kita diskusikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Hendy, dan juga Buder Warto tadi sudah melengkapi dalam tanggapan yang sudah disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan yang sudah di-sharingkan. Kalau di naskah akademik kita tidak memiliki format, Bapak Ibu, di dokumen ini kita sudah disajikan format. Semoga tidak menjadi lebih bingung, tapi menjadi lebih mudah untuk menyusunnya. Walaupun kayaknya saya melihat wajah-wajah kebingungan di wajah Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, dengan kebingungan itu kita langsung mencoba mencari cara bagaimana supaya tidak bingung lagi. Itu menjadi target kita berikutnya. Targetnya adalah mencari solusi supaya tidak bingung dengan berdiskusi, berdinamika dengan Buder Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing. Baik, mungkin nanti saya akan buka penanya atau yang akan dimintai penjelasan dari apa yang saya sampaikan narasumber. Saya akan mulai dulu, mungkin pertanyaan ini ada atau tidak di Buder Bapak Ibu, karena ini terkait dengan pertanyaan yang muncul ketika coaching klinik. Saya hanya mau mempertegas apa yang saya jawab itu sudah betul atau salah supaya semakin menguatkan kita semua. Yang pertama terkait dengan landasan spiritual di dokumen kurikulum, tadi Pak Heri sudah menjelaskan bahwa disarikan dari apa yang ada di naskah akademik. Ngoten nggih Pak Heri nggih. Jadi landasan spiritual di dokumen kurikulum unggul tadi yang disampaikan di sistematis tadi diambil dari penyarian dari dokumen naskah akademik. Itu yang pertama, nanti mohon dipertegas kembali. Kemudian naskah core value yang 6 nilai inti yayasan itu kan kemarin informasi dari Buder Warto akan diolah supaya menjadi dengan bahasa pendidikan. Nah, itu kemarin banyak yang tanya. Lalu berarti naskah itu kalau sudah jadi, kok dicemplungke di situ di naskah akademik atau bagaimana? Nah, banyak sekolah yang sudah merefleksikan 6 inti nilai yayasan itu dengan kondisi sekolah masing-masing berikut dengan 10 keutamaan. Nah, lalu nanti itu bagaimana untuk penerapan core value yayasan yang sudah akan dibuat narasi dengan bahasa pendidikan, itu apakah juga nanti dimasukkan secara penuh di naskah akademik yang kemarin juga diinformasikan nanti akan menambah halaman supaya lebih kuat begitu, halamannya lebih banyak, atau tetap sekolah memasukkan core value itu tetapi dengan narasi dan bahasa yang di sekolah Bapak Ibu pikirkan gitu. Itu ada dua kemungkinan. Satu, dimasukkan semua, dua, ditambah dengan narasi, atau hanya memang dari core value yayasan tadi itu. Itu terkait dengan yang kemarin ditanyakan langsung dengan keutamaan sekolah ya. Nah, core itu value-ne nah, sorry Pak Aka, ya, saya ngomong sama Mas Hendy. Ya, betul. Kemudian satu lagi kemarin terkait dengan matriks yang tadi Pak Heri sampaikan,
ada core value, kemudian keutamaan dan budaya. Lalu kan kemudian budaya ini budaya apa? Lalu saya jawab ini adalah budaya lokal, juga keutamaan cerita lokal, lalu juga tentang Santo-Santa Pelindung. Itu yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman di kelompok lain. Artinya di kolom budaya itu Pak Heri, kan ada core value, keutamaan, budaya, profil Pancasila. Nah, yang di budaya itu yang apa? Lalu kan ada tiga kemungkinan, yaitu budaya lokal, lalu tradisi dan kesenian dan sebagainya. Yang kedua ada Santo-Santa Pelindung sekolah. Yang ketiga adalah keutamaan yang memang ingin dihidupi di sekolah itu, di luar Santo-Santa dan budaya tadi itu. Itu yang kemarin saya sampaikan Pak Heri Budewato dan Mas Hendi. Mungkin ini hanya butuh penegasan saja supaya nanti juga mungkin sama yang dipikirkan Bapak Ibu di ruang room ini. Begitu Pak Heri, Mas Hendi, Budewato, mungkin ada tanggapan, monggo. Kalau ada yang salah apa yang saya sampaikan tadi. Pak Gandeng sampun jam 6. Oh iya. Aja. Oh iya. Gandeng sudah jam 6. Ya, mari Saudara Bapak Ibu, saya minta bantuan kepada Ibu Teresia Titik untuk berdoa malaikat Allah. Monggo Ibu. Saudara Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita berdoa malaikat Tuhan. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, matur kembalikan. Terima kasih Bu Titik. Monggo Pak Heri atau Mas Hendi atau Budewato. Mas Hendi. Ya, Bapak, terima kasih Buder, Bapak, Ibu atas pertanyaannya yang menyambung dari coaching klinik yang kemarin. Kita bergerak bersama-sama seluruh Yayasan Pamuk di Luhur ini, Pak. Menambah nilai-nilai atau sosialisasi, nanti akan menjadi internalisasi, akan kita mulai proyeknya itu tahun 2022. Ya, 2022 akan, tetapi yang SMP ini sudah, mana ya, bilang, maaf kalau saya bilang mencuri start atau bagaimana itu. Bukan mencuri start, tapi ya maaf, yang jadi yang terdepan dulu. Karena menjadi garda depan untuk implementasi nilai-nilai. Karena di sini diwadahi oleh program organisasi penggerak. Lalu untuk nilai-nilai landasan spiritual, apakah ceblung langsung dimasukkan gitu dari naskah akademik ke naskah kurikulum? Tentunya dalam naskah kurikulum tingkat satuan pendidikan, karena kita mau membangun atmosfer, mau membangun roh dari nilai-nilai, langsung dibahasakan dalam konteks setempat. Misalnya Allah adalah kasih dalam bahasa konteks setempat,
Ya, konteks setempat misalnya sekolah di Jakarta tentu akan berbeda dengan yang di Tumbang Titi. Misalnya kami yang di tempat yayasan ini memang masih menunggu naskah final dari Buder Petrus Parianto. Ya, naskah final dari Buder Petrus Parianto untuk dikritisi, diberi masukan atau ditambahkan atau dikurangi supaya bisa terbaca. Karena memang benar-benar bahasanya bahasa reflektif sebenarnya. Meskipun sejarah, tetapi bahasanya bahasa reflektif. Tapi Bapak Ibu ketika ketika saat kita dipakai Stevening itu Pak Aka sudah memberikan draft core value itu bisa kita pakai. Sementara bisa kita pakai sembari menunggu finalisasi serta sosialisasi di tahun 2022 untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan di Yayasan Pangudi Luhur, dan tidak meninggalkan atau mengurangi muatan-muatan dari 10 keutamaan Buder Bernardus, itu kuncinya. Jadi kehadiran core value atau nilai-nilai Buder FIC Provinsi Indonesia ini tidak serta-merta meninggalkan rancang bangun kepangudiluhuran yang lama dengan pelajaran kepangudiluhuran itu. Tetapi kepangudiluhuran dalam nafas program organisasi penggerak dan hasil evaluasi dari Buder Sangsung itu nantinya kepangudiluhuran itu akan atmosfer sekolah atau budaya sekolah yang kita bawakan, yang kita tawarkan dari nilai-nilai Buder guru, ya, menjadi ekosistem sekolah. Biar sambung dengan cara pandang negara soal bilang iklim sekolah, ekosistem sekolah, asesmen lingkungan belajar, ini sambung. Bahwa negara pun, bangsa Indonesia pun sekarang sedang banyak berbagai lapisan masyarakat itu menggodok core value. Siti core value. BUMN juga ada core value-nya, ada core value-nya. Lah ini bukan melu-melu karena kita 1 tahun dulu sudah mulai itu ya. Siapa tahu yang ikut kita kali. Ya, saya tidak berani ngomong itu, warga no recording live di live YouTube Luder. Ya mungkin aku bilang. Katakan mungkin. Gitu, itu yang menjadi atmosfer sekolah. Lalu keutamaan tadi Buder 10 keutamaan itu salah satu dari keutamaan-keutamaan yang akan kita ajarkan, yang akan kita teladankan. Ya, jadi keutamaan-keutamaan di sana banyak. Ya, ini bisa keutamaan-keutamaan 10 keutamaan dari Buder Bernardus itu jelas kita, karena itu warisan pendiri. Kalau Bapak Ibu guru menemukan keutamaan-keutamaan lain, misalnya dari sumber-sumber kongregasi lain, kalau misalnya ada yang bisa berbahasa Belanda atau berbahasa lain, bisa menerjemahkan buku-buku menghasilkan keutamaan-keutamaan karya Buder FIC yang baru, analen-analen, maaf ya saya harus membahasakan ini ya, catatan-catatan harian dari kongregasi atau dalam hal lain analen-analen kongregasi, itu bisa. Di luar 10 keutamaan itu kan banyak sekali toh. Masa kekayaan berjuta-juta itu mau dikerucutkan jadi 10 kan enggak? Rasanya gimana gitu ya. Analan-analan kongregasi, buku-buku induk kongregasi, buku-buku yang dilahirkan atau dihadirkan saat 100 tahun Buder FIC berkarya di Indonesia, ada Fructit and Fructificat, bertumbuh dan berbuah, ada karya-karya Bunga Rampai Keabadian, ada novel Jalan Cahaya, ada bagian-bagian dari apa yang bisa kita masukkan dalam bagaimana caranya mengajarkan keutamaan-keutamaan, termasuk keutamaan Santo Santa Pelindung Sekolah. Katen nggih. Lalu kalau yang budaya itu yang tadi di kolom budaya itu meligi, kalau Pak Heri ya, meligi kolom
tentang kebudayaan lokal, kearifan-kearifan lokal, falsafah-falsafah lokal, atau kebijaksanaan lokal, dari cerita-cerita rakyat, dari kearifan-kearifan ini, dari pantun, dari peribahasa, dari enggang, dari tuak. Begitu kurang lebihnya. Dari budaya langsung kita meligi, kita mau mengangkat budaya ini loh di sini. Ini keutamaan-keutamaan kongregasi, keutamaan-keutamaan dari sekolah seperti ini. Jadi kalau misalnya Pak Akap ada budaya sekolah yang menjadi budaya itu ya Pak ya, SMP Salatiga misalnya, masukkan dalam budaya sekolah itu dalam keutamaan sekolah, dalam kolom keutamaan. Gitu. Karena itu yang kita ajarkan dalam bahasa pendidikan, yang kita ajarkan, tapi bahasa kita dalam kurikulum unggul kita keutamaan yang kita teladankan kepada siswa, yang itu sudah diinternalisasikan dulu oleh guru dan tenaga kependidikan. Makatan, berarti yang budaya tetap budaya kearifan lokal yang akan diangkat gitu ya? Betul, meligi. Batik, kemudian wayang begitu nggih, atau tokoh lain gitu nggih. Yang di keutamaan tidak hanya ke 10 keutamaan Benar Sugeng, tapi juga keutamaan Santo Santa Pelindung dan juga keutamaan sekolah yang akan dihidupi. Ngoten nggih? Nggih, leres. Nggih, supaya nanti bisa diperjelas lagi kalau ada yang menanyakan hal itu. Karena memang kemarin itu sudah di diskusi kami di sana. Itu mempermudah kita ketika menjawab yang dari dinas, Pak. Ya mana kebudayaan lokal yang kamu angkat kok? Ya, itu kan langsung kita di kolom yang khusus ya. Lokal. Betul. Baik, terima kasih. Berarti tadi sudah terjawab semua. Untuk yang naskah core value budaya FIC Provinsi Indonesia, menunggu dulu finalisasi. Lalu terkait yang ada di naskah akademik, kita bisa menggunakan naskah yang kemarin sudah pernah saya kirimkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi itu dulu dipakai sambil nanti menunggu finalisasi. Ngoten nggih, Mas Hendy. Lalu kemudian ketika kemarin bertanya juga, ya. Mengatakan nggih Buder Warto ngoten lho ya. Oh iya. Ampun Mas Hendy. Oh iya. Mengatakan nggih Buder Warto ya. Oke, lalu satu lagi terkait dengan pengumpulan naskah, artinya kan itu belum menjadi hal yang paten di sekolah, maksud saya. Nanti setelah itu masih ada dinamika pengembangan lain, yang jelas dari deadline itu kan hanya administratif ya. Ketika nanti bisa tahun depan, awal tahun itu ada perubahan di dinamika sekolah masih sangat memungkinkan sekali. Artinya itu kan nanti menjadi kepikiran Bapak Ibu Buder lah. Aku nek wis dikumpulke, wis disahke, apakah itu bisa berubah? Nah, saya kemudian jawab ya, bisa saja berubah karena itu akan menjadi dinamika berikutnya. Jadi supaya tidak meragukan, artinya naskah akademik yang kita buat ini lalu kita kumpulkan masih memungkinkan sekali untuk ada pengembangan di hari berikutnya. Ngoten nggih, Buder Warto, Pak Heri dan Mas Hendy ya. Artinya nanti supaya mempertegas. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo kami persilahkan. Monggo, Buder Stefa. Mic-nya Der Thomas, mic. Ya. Terima kasih, saya tidak bertanya, tapi saya hanya mau menanggapi tadi soal mau presentasikan di Dinas Pendidikan kemarin hari Minggu yang lalu, malam Minggu. Bupati mana itu? Jam 6 saya dari Ketapang sampai di Sande itu jam 2 pagi. Saya istirahat besoknya menuju ke tempat tujuan kami MKKS. Yang pertama itu yang dibahas soal POP ini dengan sekolah ini, organisasi sekolah penggerak. Nah, itu yang diminta untuk di Ketapang, karena hanya Kalimantan, terutama ini Kabupaten Ketapang itu ini PL, ini Albertus, Tanjung, Tumbang Titik, baru Usawa 2 sekolah. Itu yang nanti menjadi ujung tombak. Maka diminta dari Kepala Dinas kemarin untuk saya bisa share sedikit soal gimana mulai belajar pelatihan soal POP ini. Kita sudah berapa langkah kemarin saya sharekan.
Dan itu juga menjadi batu sandung untuk saya, itu di Ketapang itu nanti jadi titik tombak untuk kami, Albertus, untuk bisa melihat seperti sekolah SMP Negeri 3, Negeri 5, Negeri 2 itu tadi kemarin mereka juga akan datang mau belajar di Albertus. Ini juga menjadi suatu tantangan untuk kami dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi yang terbaik. Itu bukan batu sandungan itu. Jangan disebut batu sandungan apa? Berteva itu landasan ini pacu, itu landasan pacu untuk melejitkan nama PL. Saya Kita bupati itu, Kemarin kan sudah diaspal, Der. terlalu yang muluk-muluk kan nggak bagus, biar supaya kan biar kami Dengarkan baik-baik. Seolah-olah. Pak. ya. Baru kami juga kemarin soal kami di Ketapang itu ketika saya coba untuk diminta untuk membuat ya tugas saya dengan waka-waka itu kemarin itu mereka fokus untuk POP, sedangkan saya diminta dari Dinas Pendidikan untuk kami membuat implementasi manajemen berbasis kepala sekolah, dan itu yang diminta saya yang harus kerjakan. Baru sesudahnya itu saya kasih untuk bisa semua sekolah SMP di di Kalimantan Barat ini, terutama di Ketapang itu bisa mengikuti itu. Itu kemarin saya ikuti itu. Baru kami di Albertus itu ya syukur karena dengan kemarin itu saya diundang secara khusus untuk bisa menghadiri MKKS, terutama karena Bruder Juadi nggak bisa, jadi saya diminta kepala dinas untuk bisa berusaha bagaimana nanti kami akan yang terbaik supaya bisa memberikan yang terbaik juga di Kalimantan Barat. Terutama kemarin juga saya dengan kepala dinas bahkan kasih kurikulum soal penyusunan dokumen 1. Mereka itu titik koma harus sama. Saya tetap pada posisi saya bilang tidak. Kami juga mau merdeka. Karena POP itu juga mau merdeka untuk bisa mengajarin anak untuk bisa mandiri, apalagi gurunya. Itu sampai kemarin dipanggil lagi ke dinas, tetap saya titik fokusnya bahwa tidak harus sama. Maka pertama di Tanjung Tumbang Tite juga mengalami hal yang sama. Maka saya berusaha untuk bisa kami bisa berikan kebebasan di dinas untuk bisa lebih berkreasi. Itu saya hanya bisa men-sharekan apa yang ya menjadi POP ini juga bisa membuat kami terutama di Kalimantan itu bisa semakin kreasi untuk kedepannya. Itu hanya bersharing bahwa kami di sini juga ya dipercaya untuk nanti di organisasi penggerak ini, kami juga sudah dengan secara langsung mengatakan nanti kami akan membantu sekolah-sekolah negeri yang lain, terutama yang di Ketapang. Terima kasih. Mantap, profesiat bener. Mantap, Thomas. Ya. Karena di Kabupaten Ketapang itu kan ada 3 sekolah, Albertus, malah 5 ya, Albertus, yang SMP, yang PL kan 3, Albertus, Tumbang Titi, dan Tanjung. Kemudian dengan yang Usaba. Ya. Silakan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, antara Pangudro dan Usaba itu saling berkoordinasi agar program organisasi penggerak yang memang ini juga program pemerintah, kita kan diminta berbagi pengalaman baik, praktek baik yang kita miliki, dan itu kan sudah diberi istilahnya wewenang dan hak otoritas. Silahkan panguduluhur sebagai ormas yang dipercaya punya pengalaman praktek baik, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dibagikan yang kita punya. Konsepnya seperti itu, Thomas, dan teman-teman yang ada di Ketapang. Kalau seragam loh, masuk pasti bisa dong, wong kita punya pengalaman praktek baik kok, dan pasti kita dipercaya untuk itu kok. Budaya baik, praktek baik, peningkatan kompetensi yang kita punya ini, yang kita punya ini yang kita bagikan. Tugas kami itu membagikan, Pak, itu ya yang kami punya.
disuruh seragam ya kalau mau seragam Bapak yang seragam kami kan gitu. Kan begitu. Nah, itu ya terutama ya. Silakan Bu Juwadi, Pak Tri di Tumbang Titi sama teman-teman yang di Usaba itu saling koordinasi di sana, jangan sendiri-sendiri. Ya nanti Oke, Bro. di pedalaman yang di Tanjung, yang di Tumbang Titi, yang di Usaba yang lain, kalau ada apa-apa bisa jawabannya kurang lebih sama. Gitu ya, Pak Fias ya, Pak Tri ya. Ya. Nanti kalau seragam dengan Yayasan Mangut di Luhur POP ini nanti hasilnya nggak seragam loh, Der. Ya itu. Berbeda-beda loh. Nggak apa-apa, yang mumet biar dinasnya ya, Der. Bagus. Bagikan tuh cara berpikirnya. Yang kita bagikan tuh cara berpikirnya, logikanya seperti yang dibuat Pak Heri tadi. Kerangka yang kita buatkan sama, tapi kan jenengan buatnya beda. Iya. Itu yang kita bagikan. Nilai budayanya kan sama. Ya. Buder, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya bagikan e-book kurikulum itu. E-book itu. Nah, itu bisa, itu sebagian kecil dari keilmuan kurikulum buat ngeyel ke dinas nanti. Dipelajari buat ngeyel ke dinas. Buat diskusi, Der Thomas. Terima kasih Pak Heri. Ya. Bapak Ibu, saya ingat ada dua, paling berarti dengan tambahan dari Bu Teva sore hari ini ada dua dinas pendidikan yang punya keinginan untuk ya mungkin diskusi, dialog, belajar terkait program organisasi penggerak yang kita buat. Yang kemarin yang satunya mana sih Bolga, Pak Hendi? Medan. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Dari SMP Pematang Asisi Siantar itu Siantar. juga sudah melihat apa yang kita buat ini bagus. Dan hari ini pengawas lapangan yang Ibu Dewi juga saya kirimi berita koran Medan Pos atau apa tadi yang memuat di SMP Santo Thomas 4 Medan itu membuat gebrakan baru namanya manajemen sekolah berbasis budaya Batak. Iya, coba. Nah, lokal banget toh. Nah, orang Batak punya banyak budaya bagus, punya hal-hal luhur, punya kearifan-kearifan, lah itulah yang dipakai untuk mengelola sekolah kita. Seperti tadi dari Moyudan punya nilai-nilai lokal yang bagus, dari Sedayu juga punya, dari Boro, Romo Prentaler, kelolalah sekolah kita itu budayanya budaya kedaerahan yang kental, tapi pola pikirnya tetap global, kan begitu. Itu kan yang harus kita bangun. Masa orang Dayak mau diseragamkan dengan orang Jawa, ya ora iso lah, nggak bisa. Buder Teva dari Kupang masa harus disamakan dengan orang Jawa atau wilayah mana, ya nggak bisa kan. Masing-masing daerah punya kearifan lokal. Itulah yang kita kemas. Bagus tuh judulnya dari SMP Santo Thomas Medan itu. Manajemen sekolah berbasis budaya Batak. Manajemen sekolah berbasis budaya Dayak. Kan ya bisa, Pak Haji, ya kan? Banyak sekali. Nah, bagus itu. Pak Fios sama Pak Tri dari Tumbang Titi, Bu Ari, Bu Yani, Bu Ari nih, Bu Yati sama Bu Juwadi. Yang dari Dayak, silahkan anak-anak Dayak dididik dengan karakter-karakter keunggulan, kearifan orang Dayak. Bagus toh yang disampaikan oleh Pak Tri tadi apa? Cinta kasih tadi apa dengan bahasa Dayak, aku susah menirukan. Loh itu orang Dayak sama, bedanya apa? Hanya beda bahasa. Karena pendekatan-pendekatannya itu dengan budaya setempat kan lebih nyaman. Lalu orang Dayak jangan kehilangan Dayaknya. Orang Jawa jangan kehilangan Jawanya. Tapi kita sama-sama orang Indonesia. Kebinekaannya hidup, tumbuh. Wah itu kan keren sekali loh. Nah, gitu. Mana yang universal, mana yang kedaerahan, semuanya masuk. Gitu. Makasih ya, Teva ya. Tolong teman-teman yang dari Ketapang berkonsolidasi agar nanti kalau diminta berbagi ke Dinas Pendidikan, Bu Thomas Teva tidak maju atas nama sendiri, ya. Tapi maju atas nama teman-teman dari Kabupaten Ketapang, ya. Loh.
Ya, Makasih. pasti. Ya, itu. Makasih sekali. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin ada lagi? Masih ada waktu 5 menit. Oh, oke, monggo Bu Dirahayu. Maka saya izin bertanya, terkait saya tadi barusan buka Classroom itu ada 2 tugas. Yang pertama tanggal 9 itu yang dikumpulkan naskah akademik, terus yang tanggal 24 itu naskah kurikulum. Saya mau bertanya, yang dikumpulkan besok tanggal 9 itu apakah yang seperti tadi? Terus yang dikumpulkan tanggal 24 Desember itu apakah seperti yang dipaparkan oleh Pak Heri? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya benar nggih? Nggih, Pak Heri. Benar Bu. Jawabannya nggih. Nggih, jawabannya nggih gitu. Ya. Kalau kita punya deadline biasanya akan selesai, Bu. Tapi kalau tidak biasanya nanti begitu. Begini Ibu, itu pada prinsipnya kami mempersenjatai Bapak Ibu kepala sekolah dalam in-house training. Ya, sekali lagi itu adalah senjata kita untuk in-house training. Ya, jadi ketika kita in-house training itu kita menggarap kurikulum bareng sama guru. Apa itu senjata dari kurikulum, yakni naskah akademik. Maka sebelum in-house training dikumpulkan dulu. Oh ya. Dan, tambahan bertanya Pak Endi. Seumpama nanti tanggal 24 yang naskah kurikulum itu belum selesai, terus gimana? Karena apa-apa, Ibu. Dipaparkan Pak Heri itu kan banyak sekali harus kami siapkan. Ibu. Nggak tahunan Bu ngerjakannya. Oh, berarti yang penting mengirimkan begitu. Betul, yang penting syarat administrasi tidak ada biji A, B, C 1 sampai 10 buatan wonten Bu. Jadi kita sudah atau belum? Jadi gini Bu, buatan copy paste gitu aja. Ya, jadi gini, yayasan itu kan ingin tahu Bapak Ibu dalam menyerap kearifan lokal, menyerap kearifan keutamaan Santo dan Santa itu rumusnya opo gitu loh. Itu kan ruang bebas yang diserahkan kepada Bapak Ibu. Kami ingin tahu ruang bebas ini sejauh mana dipertanggungjawabkan, diisi dengan baik. Itu aja. Kami melakukan validasi. Oh, ini udah bagus. Ini perlu ditambah ini, perlu ditambah itu. Karena itu ruang bebas yang diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, itu ruang bebas kami biarkan begitu saja kan gimana? Nah, gitu. Jadi tidak ada istilah ditandatangani, divalidasi, besok bisa berubah atau tidak, ya bisa sekali berubah. Kami hanya ingin tahu. Begitu ya Bu ya? Itu. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bu, selain dari yayasan, karena kita ada di POP, maka output itu kami pertanggungjawabkan, kita pertanggungjawabkan kepada kementerian. Jadi output berupa naskah akademik dan dokumen kurikulum kita lampirkan sebagai laporan kepada kementerian. Itu tidak masih berupa draft, tidak apa-apa, karena itu proses. Kita tahu kok bikin kurikulum itu ya mosok ya kursus sasi, 6 sasi. Yang POP aja 1 tahun nih kami buat. Itu aja yang buat orang Mas Hendi itu orang filsafat sama orang kurikulum maksudnya gitu loh. Gitu Bu. Makasih. Administratif yayasan dan administrasi kita di POP pelaporan ke kementerian. Gitu Bu. Tadi keren loh Bu. Payu karyanya. Bagus. Oh, payu ya. Payu karya ya. Itu sama toh? Iya. Payu karya tuh bagus. Mainan bersama sekolah berbasis payu karya. Sekolahnya Buderwarto loh. Bukan saya itu ya. Lagunya aku cah kerja mesti. Cah desa ya macam-macam. Cocok ya. Bagus ya. Monggo Pak Aka. Baik, terima kasih tambahannya tadi yang disampaikan yang tanyakan. Oh, sedikit Pak Aka. Oke, monggo Pak saya pesan yang di bagian kurikulum, pengembangan kurikulum, khususnya yang di kegiatan ekstrakurikuler. Siapa yang pernah berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang? Bu Heri sudah berkali-kali. Siapa lagi? Yang lain. Nah, tolong kegiatan ekstrakurikuler itu dikelola,
dirancang sebagai bagian keunggulan sekolah, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Salah satunya adalah kegiatan ekstra. Selama ini, pada umumnya kegiatan ekstra itu sekenanya. Sekenanya, yang penting ada kegiatan ekstra, ada nilainya, tapi produk, proses, dan produknya belum pernah dipikirkan dengan serius. Mana kegiatan ekstra yang akan dikelola sebagai sebuah prestasi. Artinya harus sampai ke lomba, harus sampai ke pentas kalau itu sebuah pentas seni. Atau kegiatan ekstra yang memang humaniora, pendidikan karakter, sosialitas, gotong royong, dan lain-lain itu dibedakan. Sekali lagi, kegiatan ekstra tolong dipilih benar, mana yang harus bisa didorong, dikembangkan menjadi keunggulan sekolah. Tumbang titi, beberapa itu pramukanya terkenal, tumbang titi dulu. Dan beberapa calon guru yang pengen jadi itu karena terkenal pramukanya SMP tumbang titi. Itu kan itu biasa-biasa saja, tapi ternyata masyarakat sekitar melihat pramuka di SMP tumbang titi itu menarik bagi anak remaja. Kadang nggak disadari begitu, ya kemahnya, ya macam-macamnya, kebersamaannya itu menarik. Itu sharing dari orang loh, Pak Tri sama Pak Fios. Silakan pramukanya dikembangkan. Sering ada kemah bersama itu toh. Nah itu rupanya menarik anak muda. Pramuka, padahal di mana-mana ada pramuka. Tapi kenapa pramuka di tumbang titi menarik anak remaja yang lain? Nah iya kan? Nah berarti di situ ada sesuatu yang dikelola dengan baik. Saya menyampaikan pada Pak Fios sama Pak Tri karena ada orang yang cerita begitu, menarik sekolah di sana karena pramukanya. Bahkan akan sekolah ke negeri nggak mau, dibelikan motor oleh bapaknya nggak mau, pilih sekolah di tumbang titi karena ada pramuka. Nah, itu contohnya bahwa kegiatan ekstra juga bisa menjadi keunggulan kalau memang kita kelola dengan serius. Jangan hanya yang intra-intra saja. Yang intra semua guru disediakan yayasan kok, digaji yayasan semua. Tapi yang intra Anda bisa berpikir apa? Bisa mengembangkan apa? Kalau yang intra kan praktis di cover yayasan semua. Gurunya di yayasan semua, tapi Bapak Ibu yang menjadi guru yang istilahnya dari pengangkatan prosesornya ada di tangan yayasan itu bisa memberikan luberan apa kepada kegiatan ekstra. Disitulah keunggulan Anda. Nah, hanya datang pagi sekolah, sore pegang peluit, prapit tanpa ada sedikit itu ya. Itu, maka kita nggak akan maju-maju sekolahnya kalau hanya berputar pada kegiatan intrakurikuler. Ruang bebas kita untuk membangun keunggulan di ekstrakurikuler. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Darwarto peneguhannya kembali terkait dengan ekstrakurikuler memang perlu kita kembangkan. Saya kemarin mendapat tantangan dari Bu Darwarto yang harus tampil di depan tapi belum bisa Bu Dar. Ya, ini hanya bisa di aula dan luar biasa tanggapannya dari orang. Salatiga itu kan contohnya Salatiga ada di tepi kota. Banyak taman-taman, mengapa nggak bikin teater di alun-alun? Selasar Kartini. Nah, kita nggak usah bikin panggung. Oke, tapi nanti akan kami sampaikan ke teman-teman akan sangat baik, tapi hanya bagus. belum sampai sana karena kondisi Salatiga harus menyesuaikan kondisi. Baik, tapi di sekolah sudah kami terapkan dan kami publikasikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Sudah waktu jam 6.33, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, nggih? Nggih. Kalau cukup, kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dr. Warto, Mas Hendi, Pak Heri, dan juga Bapak Ibu Budut Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang sudah ikut berdinamika kita pada sore hari ini. Banyak inspirasi, banyak masukan yang kita dapat untuk pengembangan kurikulum atau naskah akademik kita di sekolah kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi besok hari Kamis nih, untuk coaching klinik. Mungkin nanti terkait dengan pengembangan yang sudah dilengkapi, baik naskah akademik atau mungkin sudah masuk kepada dokumen kurikulum unggul, bisa kita seringkan supaya bisa menambah inspirasi juga untuk sekolah lain. Dan
FGD yang kedua tahap 2 kita akan ketemu kalau nggak salah hari Senin tanggal 6 seperti hari ini Senin begini. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas dinamika kita pada siang sampai malam hari ini. Semoga nanti bisa menambah kekayaan inspirasi kita bersama untuk pengembangan sekolah-sekolah kita di Yayasan Panggung Luhur. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam saya mendampingi dalam proses FGD kita hari ini. Waktu Angka tambah nomor. tambah 6. Melu-melu Mas Hendi, samane Mas Hendi gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada MC Mbak Nike, waktu dan tempat. Monggo. Oke, terima kasih Pak Aka atas diskusinya hari ini. Sampai malam, sampai 6:30, dan bersama para narasumber kita yang keren-keren dan hebat ini, Mas Hendi, Pak Heri Budirwarto yang tak kenal lelah setiap hari memimpin FGD 2. Ya, Mbak MC yang cantik. Ngerayu ya, ngerayu. Mas loh, Mas. Awas apa? Oke, sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, atau saya tunjuk dari sini. Buder Hendi, Ayo Buder aja, Hendi Mas. pakai bahasa Jawa. Siapa? Yang menutup doa. Buder Hendi pakai bahasa Jawa. Oh, Budirwarto atau Buder Hendi nih? Mana? Buder Hendi Kok Hendi? Oh, Hendi. Ya, Kak Hendi. Ya, Oh, kok. pakai bahasa Jawa. pakai bahasa Jawa. Oke. Silahkan. Oh, Hendi. Ini ada beberapa teman yang dari Kalimantan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, wong kita Nanti kebersamaan. Budirwarto yang translate. Nggak apa-apa, saya ngerti. Kecamatan Novisia memang di sana. Suawi sami sembayang, konjo asmo dalem yang romo, soyang putra dan yang roh suci. Amin. Gusti Allah sumber sedaya ingkang tumitah, kawula munjuk sembah nuwun. Awit Gusti sampun maringi wekdal ing sonten menika, awit siang ngantos dumugining sonten. Anggenipun kawula sedaya gladi diri. Kados punting reksa nggulawentah kautaman-kautaman kangge ngrembakaaken pawiyatan ingkang sampun Gusti paringaken wonten ing timbalan kawula menika. Sameneika kawula badhe mungkur mugi Gusti kersa paring pangampi ngampingan anggenipun kawula saged wangsul kanthi tentrem lan saged mawartosaken kraton dalem wonten ing timbalan kawula piyambak-piyambak. Sameneika Gusti kawula suwun lantaran asma dalem Sri Yesus juru wilujeng kawula. Amin. Konjo yang asma dalem yang Rama saya yang putra tuyen yang roh suci. Amin. Matur nuwun sanget Matur kok Hendi. suwun, kok Hendi. Sekarang Mbak Nike pakai bahasa Hongkong. Matur nuwun sanget Songkok. kok Nika. Waduh. Wah. Bahasa Korea. Oke, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi diskusi kita menjadi berkat bagi semuanya. Bisa menjadi berkat dari sekeliling, misalnya kalau di Ketapang ya daerah Ketapang, daerah Sedayu, Sukaraja, dan dimanapun berada bisa menjadi berkat buat semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, saya akan memutarkan satu lagu mengiringi kita untuk keluar dari ruang Zoom ini. Kalau mau ada yang mengikuti bernyanyi bersama kita, yuk, mari. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mantap. Wah, aku cak kerja. Ayu kerja. Tenane Mas Edi. Ayu karyo. Ayu karyo. Cak kerja.